Jangan kekerasan di sini. Komen kekerasan kalian. Sabar. Udah ada kesepakatan. Berbicara, sabar. Iya, sabar. Ini rumahnya. Sabar lagi. Puluhan warga Tanah Ponggol menolak penggusuran, berupaya mengadang aparat gabungan dan alat berat yang akan merobohkan rumah mereka. Bentrok pun tak terhindarkan. Meski demikian, PN Tarutung pun terus melakukan eksekusi bangunan rumah milik warga Tanah Ponggol, sehingga polisi akhirnya menarik dan memukul salah satu pemuda yang mau mencoba menghalangi alat berat PN Tarutung. Salah satu pemuda warga Tanah Ponggol terlihat terjatuh karena terjadinya baku hantam dengan anggota kepolisian di halaman rumahnya yang akan dirobohkan oleh pihak PN Tarutung, tepatnya di Dusun Tapian Nauli, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Selain itu, puluhan emak-emak menangis dan berteriak histeris agar pihak PN Tarutung membatalkan eksekusi rumah mereka. Dengan adanya proses eksekusi tersebut, warga Tanah Ponggol beserta pihak tergugat merasa kecewa terhadap pihak PN Tarutung sebab objek tanah yang dieksekusi oleh pihak PN Tarutung dinilai salah alamat, bukan objek areal yang ditempati oleh penggugat. Ini bukan lubang syaraf, Pak. Dan kita merasa kecewa sebetulnya. Tapi apa boleh buat? Apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, ya saya kira tidak bisa terbantahkan. Tapi sebagai orang yang merasa keberatan, ke depan kita harus melakukan tindakan hukum berikutnya. Kita akan banding. Kita nanti akan mempertimbangkan upaya hukum yang akan kita lakukan apa saja. Apakah mungkin kita melakukan PK atau mungkin melakukan tindakan hukum lainnya. Diketahui PN Tarutung melakukan eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa surat keterangan tanah pada tanggal 3 Mei 2019 antara penggugat atas nama Pomparan Pahompu atau keturunan hak ahli waris Mangarasa Raja Kukuk yang terletak di Tanah Ponggol, Dusun Tapian Nauli, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara. Surat keterangan tanah pada tanggal 3 Mei 1997 antara penggugat dan atas nama keturunan Pomparan Opu Mangasa Raja Guguk yang terletak di Tanah Ponggol, Desa Tapian Nauli, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batasnya tertera dalam putusan. Jadi semua ini telah dipertimbangkan dan pemiliknya sebagai pembeli. Tak hanya rumah-rumah warga, kebun kopi yang menjadi lokasi mata pencarian warga setempat juga turut dieksekusi. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pengacara Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo tidak bisa lagi beracara di pengadilan setelah sumpah advokatnya dibekukan. Seorang pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Siloam, Bangka Tengah, Bangka Belitung meninggal dunia diduga akibat ditelantarkan rumah sakit saat kondisi kritis. Nama saya Rumah Sakit Siloam. Selamat malam pemirsa, eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai ketegangan. Personel Brimob dan sejumlah ormas kepemudaan yang berada di lokasi nyaris ricuh. Bersama saya Aulia Wardani, inilah iNews Malam selengkapnya. Eksekusi lahan sempat diwarnai ketegangan antara polisi dan massa aksi. Massa berusaha memblokade jalannya eksekusi dan membakar ban. Ribuan personil gabungan melakukan pengawalan atas eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Ketegangan dengan personil BRIMOB terjadi mengingat banyaknya ormas kepemudaan yang berjaga di sekitar ruko yang akan dieksekusi. Eksekusi lahan kosong dan sejumlah ruko yang berada di pinggir jalan Andi Pangeran Petarani ini dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang memenangkan Baso Matutu sebagai penggugat. Pemirsa, seorang pasien BPJS Kesehatan di Bangka Tengah, Bangka Belitung meninggal dunia akibat ditelantarkan rumah sakit saat kondisi kritis. Keluarga pasien tak terima dan mengancam memviralkan rumah sakit di media sosial. Kecuali mama saya ditanganin dari tadi pagi, oke, nggak apa-apa. Tapi mereka bilang penuh, itu yang bikin saya sakit hati, Pak. Itu yang bikin saya sakit hati, tau nggak? Ternyata ini kosong dari kemarin, tau nggak? Tini, warga Bangka Belitung, mengamuk di Rumah Sakit Siloam, Bangka Tengah setelah mengetahui ibunya yang dirawat meninggal dunia. Yang bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Padahal ICU itu kosong tadi pagi, tau nggak? Menurut Tini, pihak rumah sakit sengaja menelantarkan ibunya yang butuh perawatan darurat di ruang ICU karena kondisi kritis. Namun pihak rumah sakit malah menyebutkan ruang ICU sedang penuh pasien. Korban sebelumnya menjalani operasi untuk amputasi kaki. Setelah beberapa waktu, korban mengalami nyeri dan gatal-gatal. Sebelum akhirnya kondisi korban mulai drop, dinyatakan kritis hingga meninggal dunia. Mama saya ini kritis tuh dari subuh, saya bilang. Dari pagi dokter udah nyaranin masuk ruang ICU, saya bilang gitu. Tapi kenapa dibilang penuh? Jam 1 pun saya masih nuntut di atas minta ruang ICU, kalian masih bilang penuh, saya bilang gitu. Kalau ada apa-apa sama mama saya bilang gitu. Saya tuntut kalian semua, saya bilang. Saya viralin kalian semua, saya bilang gitu. Harusnya mama saya ditanganin dari pagi loh, saya bilang. Ruang ICU ini kosong dari malam, saya bilang gitu. Kenapa kalian masih bilang penuh? Pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang. Pihak BPJS akan mengambil langkah tegas hingga ancaman terberat, yaitu pemutusan kerjasama. Berdasarkan keterangan-keterangan ini tentu nanti kita akan menyimpulkan apakah memang terjadi maladministrasi dan bahkan mungkin mal lainnya, mal praktek dan lain-lain gitu dalam kasus ini. Dan tentunya nanti akan kita tidak lanjuti jika memang terbukti dalam bentuk surat peringatan kepada Rumah Sakit Siloam sebagai bentuk sanksi yang bisa kami keluarkan, sanksi administrasi yang bisa kami keluarkan selaku pihak yang menjalin kontrak dengan Rumah Sakit Siloam. Bilang ruang ICU penuh tadi siapa? Padahal ruang ICU itu kosong tadi pagi, tau nggak? Pasien ruang ICU itu keluar tadi malam, dirawat di lantai 7. Itu ada tetangga kita yang dirawat di ICU, dia bilang dari semalam tuh udah kosong. Mama saya tuh kritis dari tadi malam, dibiarin dia bilang ruang ICU penuh. Suruh dioper ke rumah sakit lain. Nggak ada konfirmasi, percuma. Saya tuntut ini ya, tau nggak? Sementara pihak rumah sakit hingga saat ini belum memberikan keterangan apapun. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Buntut ricuh di persidangan, Mahkamah Agung resmi bekukan berita acara sumpah advokat Rasman Arif Nasution dan Firdaus Owiwobo. Keputusan ini otomatis membuat keduanya tidak lagi dapat menjalankan praktik sebagai pengacara di pengadilan. Drama kericuhan dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris terus berlanjut. Mahkamah Agung telah membekukan berita acara sumpah advokat Rasman Arif Nasution dan M. Firdaus Owiwobo. Pembekuan ini dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon untuk Rasman Arif dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten untuk Firdaus. Mahkamah Agung menyebut putusan ini diambil demi menjaga wibawa pengadilan. Untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Owiwobo dinyatakan dibekukan
oleh Ketua Pengadilan Tinggi ya, yang melakukan penyumpahan. Rasman dinilai telah menjadi pemantik kegaduhan yang terjadi di PN Jakarta Utara. Dengan dibekukannya sumpah advokat, maka Rasman dan Firdaus tidak bisa lagi menjalankan praktik sebagai pengacara di pengadilan. Mahkamah Agung menegaskan, keputusan pembukuan sumpah advokat ini merupakan langkah tegas dalam menjaga integritas dan ketertiban di lingkungan peradilan. Dari Jakarta, Wenda Nura, iNews melaporkan. Kegaduhan dan perseteruan di ruang persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rasman Arief Nasution dan Hotman Paris Kamis pekan lalu berbuntut panjang. Akibat kegaduhan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara resmi melaporkan Rasman Nasution bersama dengan timnya ke Barreskrim Polri. Tidak tanggung-tanggung, Rasman dilaporkan dengan 3 pasal sekaligus. Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Pasalnya, Pak? Ada pasalnya nggak, Pak? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ya, seperti itu, 217 KUHP. Ada 3 pasal. Menanggapi laporan tersebut, Rasman mengaku pihaknya tidak khawatir. Kendati demikian, Rasman mempertanyakan sejumlah pasal yang menjeratnya dalam laporan tersebut. Kenapa menjadi aneh? Karena yang melapor itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara didampingi Ketua Pengadilan Tinggi dari DKI Jakarta atas perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya, siapa korban dari pasal 335 dimaksud? Di mana ancaman kekerasan di situ? Di mana dasar peletakan pasal 335 dimaksud? Begitu juga dengan 207. Begitu juga dengan 217. Kalaupun ingin dilaporkan, idealnya pelapornya adalah Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, karena dia yang langsung memimpin sidang dan terjadi kegaduhan akibat tindakan Ketua Majelis yang sangat otoriter dari awal persidangan 3 kali sebelumnya sampai sidang berikutnya. Rasman juga mengatakan sedang mempelajari kemungkinan akan melaporkan balik sejumlah hakim yang menyidangkan perkaranya di Pengadilan Jakarta Utara. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Diduga remblong, truk pengangkut BBM menabrak pohon di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Gorontalo Utara, Gorontalo. Sesaat lagi tetap bersama kami di iNews Malam.